Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus telah menyempatkan waktu untuk tugas CGP saat ini, Pak. Itu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Matur nuwun waktunya Pak Agus telah berkenan jadi narasumber saya untuk tugas kali ini, Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang ingin saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, biasanya yang saya lakukan itu menganalisis dulu ya. Jadi menganalisis kemudian menentukan kasus-kasus tersebut apakah termasuk di dalam dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral itu biasanya kan kita sudah bisa menentukan benar dan salahnya. Sedangkan untuk dilema etika itu biasanya saya berkolaborasi dengan teman-teman guru maupun tenaga pendidikan yang ada di sini. Jadi semuanya kita ajak diskusi tentang kalau kasusnya itu termasuk dilema etika ya namanya. Kalau bujukan moral kayaknya sudah ketemu sudah, ini sudah benar, ini salah. Diajak kolaborasi semua gitu Pak? Iya, semua guru-guru untuk dilema etikanya Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, biasanya saya mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kewajiban kita dalam menyelesaikan masalah itu ya. Yang penting bagaimana seluruhnya itu tidak ada yang dirugikan ya. Dalam hal ini orientasinya kita adalah terhadap siswa itu yang kita kedepankan dulu. Kemudian yang kita utamakan dulu ada kepentingan siswanya. Jadi yang kita prioritaskan itu dalam menentukan masalah itu, bagaimana dampaknya itu yang kita pikirkan, dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang saya dan teman-teman tentukan itu yang perlu kita pikirkan kita. Jadi dampaknya bagaimana. Apabila ada dua masalah yang sama-sama beratnya, maka mana yang menjadi skala prioritas untuk kita selesaikan dulu. Berarti ke itu ya Pak, kepentingan untuk siswa ya. Jadi dampaknya bagaimana terhadap siswa itu yang penting. Kemudian jadi utamanya memang orientasinya enaknya yang siswa begitu. Dan mereka anak-anak itu tidak dirugikan dan tidak menjadi keputusan itu menakutkan bagi mereka. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini, yang seperti sudah saya utarakan di awal tadi ya, itu adalah mengidentifikasi masalah, kan gitu. Jadi masalah itu, apa masalahnya kita identifikasi, kita catat seluruh masalah itu mana nanti yang akan kita kalau kita kan gitu, identifikasi masalah. Kemudian kita juga mengumpulkan fakta-fakta. Jadi fakta-fakta yang ada di lapangan itu kita ambil semuanya, kita kumpulkan. Jadi berbasis fakta yang ada. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu harus berbasis itu, tidak hanya subjektivitas guru atau kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, kita mengkonfirmasikan. Nah, kemudian memvalidasi data-data itu, apakah benar apa enggak data itu. Belum tentu data yang kita terima itu benar gitu. Jadi harus divalidasi. Jadi di cross check istilahnya itu, divalidasi itu sama dengan itu. Jadi kadang kan ada dilema-dilema anak itu kan permasalahan di siswa itu ya, itu kan anak-anak menyampaikan bu karena ini ya, itu jangan diterima saja dulu, diinterogasi, baru nanti divalidasi apa benar apa enggak info yang diterima
kita gitu. Jadi dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Walaupun kadang informasi dari guru pun harus di cross check dulu. Iya, jangan gitu. jangan kita telan mentah-mentah kan gitu. Jadi divalidasi itu namanya ada tahapan-tahapan, identifikasi, kemudian konfirmasi kan gitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir itu ada validasi tentang keabsahan data itu benar atau tidak. Sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan itu berdasarkan fakta yang benar-benar valid. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang saya anggap efektif itu adalah tadi itu berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada di sekolah. Siapa itu komponennya? Ada guru, ya, tenaga administrasi, termasuk penjaga yang kita libatkan. Jadi mungkin penjaga itu bisa menjadi saksi di dalam masalah-masalah atau dilema yang muncul itu tadi, ya, termasuk di dalamnya dengan orang tua. Jadi kita berkolaborasi intern lembaga juga dengan pihak di luar kita, yaitu siapa itu? Orang tua. Jadi yang paling efektif itu adalah berkolaborasi tadi, bekerjasama gitu. Jadi jangan memutuskan sesuatu sendiri. Iya. Kita ada selama ini merupakan tantangan, Pak. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Ya, tantangan yang pertama adalah meyakinkan pihak-pihak di luar kita, Bu Sinta. Ya. Jadi hasil yang tadi itu meyakinkan bahwa ini adalah keputusan yang memang berpihak pada siswa, kemudian bagaimana dampaknya itu namanya meyakinkan mereka. Siapa yang perlu kita yakinkan? Satu, siswanya, kan gitu ya. Yeah. Kemudian seluruh guru, kemudian masyarakat juga, orang tuanya, khususnya anak-anak yang bermasalah tadi itu kita yakinkan. Itu yang sebetulnya yang berat, karena memang latar belakang dan sumber daya, Pak, manusia kita kan beda-beda, Bu Sinta, kan ya. Kadang ada orang tua yang diyakinkan hasilnya seperti ini memahami, ada yang tidak memahami, kan gitu. Ini yang sebetulnya yang kita hadapi agak berat, itu meyakinkan tadi, meyakinkan pihak-pihak yang terlibat di dalam dilema tadi, dilema etika maupun rujukan moral. Nah, kemudian kita itu harus mensosialisasikan, ya. Jadi tadi itu dari awal adalah meyakinkan, kemudian mensosialisasikan. Ini merupakan suatu tantangan karena kita butuh waktu untuk mensosialisasikan semuanya. Jadi keputusan itu harus disosialisasikan terhadap siswa, juga di dalam terhadap wali murid. Itu supaya apa? Hasil keputusan atau kebijakan yang kita dapatkan itu mereka tahu. Iya, bisa diterima. Jadi meyakinkan dan mensosialisasikan ini yang menjadi tantangan buat mungkin kita. Karena SDM-nya tadi yang menurut Pak Agus tidak sama gitu. Iya, itu yang menjadi tantangan. Jadi ya apa meyakinkan wali murid itu sulit sekali kan ya. SDM kayak guru-guru ini enak kita bisa meyakinkan. Jadi kuncinya kita ya harus sabar dengan tantangan, dua tantangan besar itu. Kita ya harus sabar bagaimana memberitahu orang tuanya, kan gitu, termasuk bagian dari sosialisasi. Maka guru maupun kepala sekolah ya kuncinya harus sabar menghadapi itu semua. Itu yang harus dilakukan, Bu. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Misalnya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk prosedur, atau apa yang Bapak jalankan? Sebetulnya kalau kita menyelesaikan masalah itu tergantung daripada berat ringannya masalah itu. Jadi harus kita klasifikasi, masalah ini ringan, masalah ini sedang, masalah ini berat, kan begitu ya? Ya. Kalau ringan maka selesaikan hari itu juga supaya tidak berlarut-larut, kan begitu. Ya. Kalau sedang, ini masalah itu harus melibatkan orang tua, maka tidak harus selesai hari itu, kan ya. Artinya masih kita butuh mengundang mereka, orang tua yang misalnya ada masalah di siswa. Maka kalau sudah mengundang otomatis tidak akan selesai satu hari, kan ya, butuh satu hari atau sampai dengan 2 hari itu kita klasifikasikan tingkatan sedang masalah itu. Misalnya dilema etikanya itu sedang.
Kemudian apabila berat menyangkut misalnya menjurus pada hal yang misalnya sifatnya kriminal, otomatis kan kita harus butuh waktu dalam menyelesaikan masalah itu tidak cukup 1 hari dan 2 hari. Minimum 1 minggu. Melihat berat tidaknya. Iya. Apa itu kasusnya tadi ya, dilemanya tadi. Ini makanya guru itu harus pandai-pandai, atau kepala sekolah pun harus pandai-pandai mengklasifikasikan masalah ini ringan atau sedang atau berat, sehingga penanganannya otomatis butuh waktu yang tidak sama di antara yang ringan, sedang dan berat. Gitu. Tekniknya seperti itu, Bu Sinta. Jadi memang dilihat bobotnya gitu. Iya, betul. Ya, selanjutnya Pak Agus, dari kasus yang dihadapi misalnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang mempermudah ya? Iya. Jadi yang membantu gitu. Iya. Karena kuncinya kan kalau sudah ingin mudah di dalam menyelesaikan masalah apapun ya, itu kita harus banyak berkolaborasi, harus banyak bekerjasama dengan siapa. Karena lingkup kita itu ada di lembaga, otomatis ya berkolaborasi dengan beberapa guru kan ya, atau semuanya guru. Kita kan gini, tiap guru itu kan sudut pandangnya beda-beda dalam menyikapi suatu masalah, maka kolaborasi adalah jalan terbaik. Itu yang kita kuncinya itu. Jadi yang menentukan dalam menyelesaikan masalah itu bukan dari personal pribadi, tapi bagaimana berkolaborasi. Mungkin pendapat saya misalnya sebagai kepala sekolah, mungkin dampak yang ditimbulkan itu banyak negatifnya misalnya, maka kan tidak terpakai. Artinya kalau ada usulan mungkin yang penting gini, dampak positif yang ditimbulkan dari keputusan itu yang harus kita utamakan. Demi siapa ya? Demi kepentingan siswa. Sehingga kata kunci tadi adalah berkolaborasi. Iya. Karena tadi itu ya, menurut Pak Agus, setiap rekan guru punya sudut pandang yang berbeda. Betul, yang kita akomodasi itu. Jadi untuk menentukan kebijakan itu sama-sama mengenakan, enak untuk semuanya. Tapi yang lebih protes adalah bagaimana mengedepankan kepentingan siswa saja. Orientasinya hanya itu kalau di lembaga. Terakhir nih Pak. Yeah. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Jadi gini, intinya adalah kita tuh harus tahu di posisi mana kita kan ya. Kita sebagai guru, maka bagaimana posisi kita sebagai guru dalam menentukan dalam kasus seperti ini kan ya. Jadi kepala sekolah pun porsinya lingkupnya adalah tingkat guru di kelas pun akan menjadikan sesuatu yang dalam menentukan kebijakan tadi, tetapi tidak lepas kata kunci yang kedua adalah berkolaborasi. Agar apa? Apa yang keputusan itu akan mengenakkan seluruhnya, ya. Jadi bermanfaat untuk seluruhnya, hingga tidak keputusan itu tidak menimbulkan masalah baru. Karena sudah kita adakan berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman seperti itu. Dan bisa diterima ya Pak? Bisa diterima oleh yang lain karena memang hasil keputusan bersama dari kolaborasi. Oke, sekian, terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah telah selesai tugasnya. Semoga dari apa yang Pak Agus paparkan bisa menambah saya dalam menambah pengetahuan baru saya dalam mengambil sebuah keputusan, terutama di dalam kelas gitu Pak. Ya, yang penting gini Bu Sinta, juga ya untuk guru-guru yang lain, di dalam mengambil suatu keputusan jangan diambil keputusan itu sendiri, karena kita kan banyak kelemahan. Jadi yang utama itu adalah bagaimana berkomunikasi dengan yang lain dan untuk kolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Kalau bisa diselesaikan berdua sudah. Kalau tidak ada masalah sudah bagus kan ya, itu. Tadi ya Pak, tingkat bobotnya. Iya, kemudian ringan ya diselesaikan sendiri dengan teman guru sebelahnya. Itu sudah cukup. Tapi kalau manakala itu masalah itu agak berat, ya harus dikolaborasi. Yang penting ada kolaborasi ya, baik itu dengan teman satu, kemudian dengan semua teman-teman itu harus dikedepan. Jadi kan kuncinya hanya itu. Jangan diselesaikan masalah itu sendiri itu aja. Yang penting diselesaikan dengan orang.
itu ada kan dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya supaya semua siswa itu bisa merasakan dampak yang positif dari keputusan kita. Tidak ada yang dirugikan. Kepentingan murid lagi. Betul ya. Oke, terima kasih sekali lagi Sama-sama, Pak Agus. sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, selamat siang juga. Terima kasih Bu Nuria telah memberikan waktunya untuk jadi narasumber saya pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyelesaikan tugas saya di SMP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Nuria. Sebagai apa nih buat saya belajar gitu. Oke, monggo Bu Sinta. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Nuria dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Ini di sekolah gitu, ya? Iya, sekolah. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun kejutan moral di sekolah itu yang sudah terjadi di sekolah saya itu intinya saya mengidentifikasinya itu saat kasus itu terjadi. Saat kasus itu terjadi pada kondisi bagaimana dan keadaannya di mana. Kemudian setelah itu dampaknya, intinya dampak dari kasus itu bagi satu orang atau berdampak bagi banyak orang. Nah itu dari itu sehingga saya harus benar-benar memilih apakah kasus ini nantinya kalau memang antara benar dan benar. Jadi keputusan saya itu tidak memihak salah satu. Jadi intinya ke belakangnya saya ini bisa mengambil keputusan itu yang benar-benar bermanfaat. Seperti itu. Jadi bermanfaat bagi semua. Iya, semuanya. Tidak hanya salah satu Iya. pihak yang diuntungkan. Iya. Oke. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu Nuria menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dilihat seperti itu, yang awal kita lihat manfaatnya dulu. Manfaatnya mana? Kalau sama-sama mengandung kebenaran, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti saya harus manfaatnya dulu yang saya lihat. Saya identifikasi manfaatnya untuk orang individu atau untuk orang banyak. Berarti kalau manfaatnya lebih untuk orang banyak, maka yang itu saya selesaikan terlebih dahulu. Karena dampaknya pasti untuk semua orang. Nah itu yang harus saya selesaikan lebih dahulu. Seperti itu Bu Sinta. Jadi tidak yang individu dulu ya Bu, Iya. kepentingan orang banyak yang Iya, kita harus perhatikan. Oke, baik Bu. Terus selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur untuk mengambil keputusan dengan ini yang mengandung nilai kebajikan, ya. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi pada awal yaitu mengidentifikasi kasusnya. Kalau kita sudah mengidentifikasi kasusnya, kemudian kita lihat kasus ini punya manfaatnya bagi individu atau orang banyak. Setelah itu diketahui Bu Sinta, baru saya akan memilih mana yang prioritas dan mana yang utama. Kemudian setelah saya pilih, maka yang utama ya berarti kan lebih dari prioritas, itu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Dan dalam penyelesaian ini saya Bu Sinta tidak hanya mengambil keputusan secara individu, secara saya sendiri, tapi saya harus koordinasi dengan rekan kerja sehingga nanti pengambilan keputusan ini tidak berdampak pada kedepannya Bu Sinta. Nah, dan setelah itu kita memang harus duduk bersama terlebih dahulu dengan rekan-rekan kerja untuk menyamakan pendapat atau mencapai kata mufakat. Itu yang terpenting. Seperti itu
dahulu Iya. dari identifikasi Iya. sampai menuju mufakatnya. Iya, harus itu. Nah, itu selanjutnya selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pengambilan keputusan yang efektif dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi pada sekolah dan sudah saya alami, intinya dalam pengambilan kasus itu kita itu harus kerjasama dengan rekan kerja. Jadi dalam hal sekecil apapun, kalau itu terjadi di sekolah Bu Sinta, berarti kita harus memikirkan dampak ke belakangnya bagi sekolah, terutama pada siswa dan guru. Nah, berarti kalau sudah memikirkan hal tersebut, kita harus koordinasi dengan rekan kerja. Kita bicarakan, dari pembicaraan nanti kan ada masukan intinya Bu Sinta. Masukan itu kita dapat memilah dan memilih mana yang memang sesuai untuk menjadi acuan pengambilan keputusan, seperti itu. jadi berkolaborasi. Iya, harus itu Bu Sinta. Jadi itu memang efektif. Jika rekan kerja kita mendukung dalam salah satu sekolah, maka semuanya akan terselesaikan dengan cepat dan itu benar-benar efektif. Oke, selanjutnya Bu, yang hal apa saja yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu hadapi pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan sampai saat ini ya yang saya rasakan itu Bu Sinta, yang pertama tentunya komunikasi, karena pentingnya komunikasi. Kalau Komunikasi antar rekan kerja dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau kasus di sekolah itu sangat penting komunikasi. Tanpa komunikasi kan kita tidak bisa mencari titik tengah, tidak bisa adanya titik temu. Kemudian yang kedua, dalam setiap menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan dan mengandung antara benar dan benar, kita tidak boleh bersuatu. Itu yang utama. Jadi tidak boleh mengandalkan emosi. Emosi itu benar-benar harus diredam, harus dikendalikan. Intinya seperti itu. Jadi seperti itu Bu Sinta. jadi gini ya, kita itu harus apa ya, pada waktu untuk berkolaborasi untuk membendam rasa emosi kita gitu. Iya, Jadi iya. ada masukan dari rekan-rekan. Iya, ada waktunya seperti itu memang. Baik Bu, selanjutnya di sini apakah Bu Nuria memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, dan apabila misalnya bisa dilakukan langsung diselesaikan di tempat atau memilih jadwal yang lain yang dijadwalkan di lain hari? Oke. Gini Bu Sinta, saya sudah mengatakan tadi di awal bahwa mana yang prioritas dan utama, mana kasus itu yang ringan dan berat. Kalau kasus itu ringan, maka saya selesaikan di tempat waktu itu. Jadi harus segera diselesaikan. Tapi kalau kasus itu memang membutuhkan ruang yang banyak, maksudnya ini mempengaruhi ke hampir lebih luas, atau kita membutuhkan bantuan orang
di rumah etika ini? Faktor yang jelas ada lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kondusif, intinya dalam pengambil keputusan itu akan sangat mudah. Kemudian kalau individu yang membantu saya, intinya adalah rekan kerja. Dimana kita kerja dalam satu lingkungan sekolah, kalau kita saling mendukung, maka semuanya akan diselesaikan dengan baik. Kemudian selain itu, apabila ada orang lain yang mendukung supaya kegiatan yang saya lakukan untuk mengambil keputusan ini berjalan lancar, ya selain guru, rekan guru di sekolah, ya ada komite, ada korwil, pengawas, kepala desa, babinsa, dan babinsa. Itu sangat penting sekali koordinasinya, karena nanti menyeluruh. Intinya masalah itu kan bukan hanya terjadi di sekolah saja, nanti suatu saat mungkin ada masalah yang lingkupnya lebih luas sampai masyarakat ataukah menyangkut keamanan. Ya, maka orang-orang seperti itu memang sangat membantu sekali. Jadi memang kolaborasi itu sangat diperlukan ya Bu dalam berbagai hal. Iya. Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir ini, dari semua hal yang telah Ibu Nuria sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman setelah melakukan pengambilan keputusan dalam etika ini? Dalam pengambilan keputusan ini, hal yang terpenting yang saya ambil, dapat saya petik secara langsung, yang pertama, setiap kasus itu harus kita identifikasi sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kita intinya jangan malu atau jangan sungkan koordinasi dengan rekan kerja atau dengan pemangku kepentingan di sekolah, karena dari kita duduk bersama atau musyawarah untuk mencapai mufakat itu banyak hal yang kita dapat. Kemudian yang terakhir dan utama ini kita ya, jangan sampai mengandalkan emosi. Kalau kita mengandalkan emosi, nantinya keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai, akhirnya nggak sesuai Bu, karena emosi itu bisa merubah sesuatu yang sudah kita rencanakan menjadi di luar rencana. Karena dalam pengambilan keputusan khususnya di sekolah ini menyangkut kehidupan orang banyak, yaitu siswa terutama sebagai prioritas utama, guru, kemudian saya sebagai pemimpin, kemudian ke masyarakat. Karena lingkungan sekolah yang kondusif ini akan menjamin sekolah itu kondusif juga. Itu hal yang pertama yang saya petik dari kegiatan. Terima kasih Bu Nuria, banyak sekali hal baru yang saya peroleh dari Bu Nuria dengan berbagai macam pengalamannya.